Ramai perbincangan di Malaysia dalam beberapa waktu terakhir. Media sosial penuh diskusi, komentar, dan perbandingan. Namun ada satu hal besar yang sering luput disadari, bukan hanya oleh publik Malaysia, tetapi juga oleh sebagian masyarakat Indonesia sendiri. Bahwa hari ini, jurang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia telah melebar jauh, bukan karena sentimen, bukan karena klaim sepihak, melainkan karena arah, skala, dan posisi strategis yang kini semakin berbeda. Perbedaan ini tidak lahir dalam semalam, ia terbentuk perlahan melalui keputusan-keputusan politik, arah pembangunan, dan cara masing-masing negara membaca masa depan. Indonesia dan Malaysia pernah berjalan cukup sejajar. Secara historis, keduanya memiliki akar budaya serumpun, pengalaman kolonial, dan posisi geografis yang saling berdekatan. Namun memasuki dekade terakhir, lintasan keduanya mulai menyebar. Indonesia hari ini bergerak dengan skala yang sangat besar. Populasi lebih dari 270 juta jiwa bukan hanya angka, tetapi fondasi pasar domestik yang masif. Pasar ini memberi Indonesia daya tahan ketika dunia mengalami guncangan ekonomi global. Saat negara lain tertekan oleh perlambatan ekonomi internasional, konsumsi domestik Indonesia menjadi bantalan yang menjaga stabilitas. Malaysia, di sisi lain, adalah negara yang tertata, relatif stabil, dan efisien dalam banyak aspek. Namun, skalanya berbeda. Dengan populasi yang jauh lebih kecil, ruang manuver Malaysia dalam menghadapi tekanan global juga lebih terbatas. Ini bukan kelemahan, melainkan fakta struktural yang membentuk perbedaan posisi kedua negara. Dalam geopolitik kawasan, Indonesia memposisikan diri sebagai jangkar Asia Tenggara. Perannya tidak hanya sebagai anggota ASEAN, tetapi sebagai kekuatan penentu arah. Indonesia terlibat aktif dalam isu Indo-Pasifik, memainkan peran diplomatik di berbagai konflik regional, dan semakin sering dipandang sebagai representasi suara Global South. Posisi ini membuat Indonesia tidak lagi sekadar negara berkembang, melainkan aktor regional dengan pengaruh global yang terus tumbuh. Malaysia mengambil pendekatan berbeda. Diplomasi Malaysia cenderung berhati-hati, fokus pada stabilitas internal dan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini efektif untuk menjaga keseimbangan nasional, tetapi tidak selalu menempatkan Malaysia di pusat percakapan geopolitik kawasan. Lagi-lagi, ini bukan soal benar atau salah, tetapi soal pilihan strategis. Perbedaan paling mencolok terlihat dalam arah pembangunan jangka panjang. Indonesia berani mengambil proyek-proyek berskala besar dengan risiko tinggi dan dampak jangka panjang. Pemindahan ibu kota, hilirisasi industri, dan penguatan sektor energi adalah contoh nyata bagaimana Indonesia berpikir puluhan tahun ke depan. Keputusan-keputusan ini sering menuai kritik, namun mencerminkan satu hal, ambisi. Malaysia cenderung lebih konservatif dalam mengambil langkah besar. Kebijakan pembangunan lebih terukur, lebih fokus pada optimalisasi yang sudah ada. Pendekatan ini menghasilkan stabilitas, tetapi di sisi lain membatasi lompatan besar. Di dunia yang berubah cepat, perbedaan antara stabilitas dan keberanian mengambil resiko menjadi semakin signifikan. Di sektor ekonomi, jurang ini juga terasa. Indonesia kini menjadi tujuan utama investasi di Asia Tenggara, terutama di sektor industri, energi, dan manufaktur. Hilirisasi sumber daya alam mengubah Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi pemain industri bernilai tambah. Ini bukan proses instan, tetapi efeknya mulai terasa dalam struktur ekonomi nasional. Malaysia tetap kuat di sektor tertentu, terutama jasa dan manufaktur berteknologi menengah. Namun daya tarik investasi global kini semakin condong ke negara dengan pasar besar dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Disinilah Indonesia memiliki keunggulan struktural yang sulit disaingi. Di sektor energi, perbedaan arah semakin jelas. Indonesia memandang energi sebagai isu strategis nasional, bukan sekedar komoditas. Kebijakan energi Indonesia berkaitan langsung dengan ketahanan nasional, stabilitas ekonomi, dan posisi geopolitik. Pembentukan dan penguatan Dewan Energi Nasional menjadi sinyal bahwa energi ditempatkan di pusat pengambilan keputusan negara. Malaysia juga mengelola sektor energinya dengan rapi, namun skala tantangannya berbeda. Ketergantungan dan kebutuhan energi Malaysia tidak sebesar Indonesia, sehingga tekanan untuk melakukan transformasi besar juga tidak sama. Akibatnya, langkah-langkah strategis Indonesia di sektor energi seringkali terlihat lebih agresif dan ambisius. Perbedaan ini kemudian memunculkan persepsi yang keliru di ruang publik. Sebagian masyarakat Malaysia masih melihat Indonesia dengan kacamata lama, sebagai negara besar dengan masalah besar. Padahal, justru dari kompleksitas itulah Indonesia membangun kapasitasnya.
negara dengan skala besar memang lambat bergerak, tetapi sekali bergerak dampaknya luas. Di sisi lain, sebagian masyarakat Indonesia juga masih melihat Malaysia sebagai negara yang lebih rapi dan lebih maju dalam aspek tertentu. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak lagi utuh. Realitas hari ini jauh lebih kompleks dan berlapis. Yang sering tidak disadari adalah bahwa perbedaan Indonesia dan Malaysia hari ini bukan soal siapa lebih unggul, melainkan soal jalur yang ditempuh. Indonesia memilih jalur sebagai kekuatan regional dengan risiko tinggi dan imbal hasil jangka panjang. Malaysia memilih jalur stabilitas dan efisiensi dalam skala yang lebih kecil. Jurang ini akan terus melebar seiring waktu, bukan karena persaingan langsung, tetapi karena dunia menuntut peran yang berbeda. Indonesia, dengan populasi besar dan sumber daya melimpah, didorong oleh sejarah untuk mengambil peran lebih besar. Malaysia, dengan struktur yang lebih ramping, memainkan peran yang lebih spesifik dan terfokus. Menyadari jurang ini penting, bukan untuk membandingkan secara emosional, tetapi untuk memahami realitas kawasan. Asia Tenggara tidak lagi bergerak seragam. Setiap negara mengambil jalurnya sendiri, dengan konsekuensi masing-masing. Indonesia hari ini bukan Indonesia 20 tahun lalu. Begitu pula Malaysia. Dunia berubah, dan posisi setiap negara ikut bergeser. Yang tertinggal bukan mereka yang kecil, tetapi mereka yang gagal membaca perubahan. Dan di tengah semua ini, kesadaran publik menjadi kunci. Tanpa kesadaran, perbandingan berubah menjadi sentimen. Tanpa pemahaman, perbedaan berubah menjadi konflik wacana yang tidak produktif. Indonesia dan Malaysia tetap bertetangga, tetap serumpun, tetap terhubung. Namun keduanya kini berdiri di titik yang berbeda dalam peta regional dan global. Jurang itu ada, bukan untuk diributkan, tetapi untuk dipahami. Karena memahami posisi adalah langkah pertama untuk menentukan arah. Dan di Terminal Info, kita tidak berhenti pada keramaian. Kita berhenti sejenak untuk membaca kemana arah kawasan ini bergerak dan di mana kita berdiri di dalamnya.